wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati Ibu Hernawati MPD selaku CGP Angkatan 9 yang hari ini akan memaparkan materi diskusi penerapan budaya positif. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mandiani Timur 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa melaksanakan diskusi penerapan budaya positif di SDN Mandiani Timur 2. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam keharibaan di junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau, kerabat beliau, pengikut beliau dari dulu, sekarang, hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan diskusi penerapan budaya positif. Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan wakil kepala sekolah sekaligus untuk membuka acara pada hari ini, dan yang ketiga penyampaian materi oleh Ibu Hernawati MPD, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang kedua yaitu sambutan wakil kepala sekolah sekaligus untuk membuka acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nahyati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun hormati CGP Ibu Hernawati MPD dan Bapak Ibu Guru SDN Mandiani Timur 2 yang ulun hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama pada hari ini di dalam acara diskusi penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh CGP kita yaitu Ibu Hernawati MPD. Dan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Semoga diskusi pada hari ini berjalan lancar dan memberikan penerapan budaya positif kepada kita semua, khususnya sekolah dan peserta didik yang ada di tempat kita. Ulun tidak berpanjang lebar. Di sini ulun dimintakan untuk membuka acara diskusi pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kita buka. Ya, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nahyati SPD yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara pada hari ini secara resmi. Baiklah, selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu penyampaian materi tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Ibu Hernawati MPD. Kepada Ibu Hernawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin,
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan sehingga kita pada hari ini diberikan suatu kesempatan yang luar biasa berkumpul dalam rangka diskusi dan penyampaian tentang penerapan budaya positif. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran, jadi bukan ini saya yang bisa, tetapi saya memberikan suatu ilmu yang akan kita gali bersama dan akan kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita, terutama dalam kemajuan bagi peserta didik, bagi murid kita. Nah, di sini saya sebagai CGP Angkatan 9, Bapak Ibu tentu tahu nama saya Herlinawati, bertugas di SDN Mandiri Timur 2. Sebagai fasilitator saya Ibu Setiani Dari Yulina, kemudian pengajar praktik Ibu Sri Nirnawati. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan Bapak Ibu kita menggerakkan badan tangan kita supaya kita lebih bersemangat lagi, ya. Ayo kita lakukan, kita sambil berdiri, Bapak Ibu, kita breathing. Kita ikuti ya gerakan-gerakan. Nah, contohnya yaitu bermain ringan. Menari di atas, menara, maju, menari di atas menara, di atas menara, menari di atas menara, atas menara, menari. Nah, sekarang kita ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu, supaya lebih semangat lagi kita dalam memulai aktivitas kita pada hari ini. Menari di atas menara. Mari juga. Ya, marilah kita lanjutkan lagi sebelum ke materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Itulah tadi briefing sebagai pembuka supaya kita bersemangat lagi. Nah, sebagai latar belakang yaitu pendidikan adalah menuntut. Nah, di sini ada yang menuntut segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada murid. Kemudian kita sebagai guru diibaratkan yaitu sebagai petani. Sekolah ibarat lahan, tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benihnya dengan merawatnya. Nah, di dalam budaya positif ini tentunya di lingkungan sekolah sebagai lahan atau tanah, pasti setelah kita tanam yaitu ada rumput liar. Nah, itu kendalanya. Jadi diibaratkan seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian latar belakang yang mendasari yaitu ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tolak ukur yang akan yaitu terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Kemudian guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang ketiga, permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib berkurang. Itu tujuan tolak ukurnya. Nah, di mana di sini yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian diseminasi budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini kita akan melakukan tahapan-tahapan ini akan muncul pembiasaan positif, maka yang dikenal dengan budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Nah, sebelum mengenal lebih jauh, di sini saya akan membagikan kertas kosong kepada Bapak Ibu. Tolong Pak, dibagi di sebelah sini. Kemudian pulpennya, kalau di pulpen ada. Nah, kenapa saya membagikan kertas kosong ini? Nah, tentunya ada maksud dan tujuan. Sudah Bapak Ibu diterima? Nah, di sini ada sebuah kertas kosong. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa sih benda yang paling berharga atau yang paling berharga yang dalam ingatan Ibu yang paling saya sayangi, benda berharga. Jadi mohon Bapak Ibu tuliskan. Ini ada lagi. Nah, Mohon izin bertanya Bu, ya. untuk benda berharga ini maksudnya di lingkungan sekolah atau rumah atau Pokoknya yang paling Bapak Ibu sayangi, paling Bapak Ibu hargai baik di rumah ataupun di sekolah. Ya. Suatu benda. Benda. Ya. Atau menyimpan di sini coba. Tugas Anda adalah nanti akan mengepalkan salah satu tangan, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, ya ditulis Bapak Ibu. Tulis salah satu aja benda. Nah, benda yang paling Bapak Ibu rasa berharga, misalnya emas. Nah, atau misalnya saya Bu yang paling berharga apa? Duit ya, uang. Nah, uang. HP, uang misalkan. Pakai membuka kepala dari tangan. Iya. Uang. Sebelahan. 1, 2, 3. Iya. Ini kan ini benda yang tanggulan Bapak Uji coba merebut. Nah, ya. Iya, berebut. Iya, benar. Nah, berebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Bisa nggak ngambil? Bisa kita mengambil? Ternyata tidak bisa. Nah, aneh kan? Iya tidak. Padahal cuma selembar kertas yang kita anggap berharga, bayangan kita. Kenapa kita bisa mempertahankan hal tersebut? Nah, inilah bahwa setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bertahan hidup. Nah, kemudian dalam tadi kita tidak bisa dalam maksud. Nah, yang pertama kita lakukan tadi menggenggam erat tangan kita mempertahankan apa yang kita yakini, kita pertahankan. Tidak bisa orang lain membuka, mengambilnya, apalagi tadi memaksa, menarik. Kita mempunyai keyakinan di dalam diri kita untuk mempertahankan. Nah, demikian juga murid. Kita dalam melakukan suatu perubahan, suatu kebaikan itu juga kita bisa dengan memaksa. Kecuali orang dalam diri kita sendiri ya sadar. Nah, yang sadar memberikan atau melakukan perubahan tersebut. Jadi itu inti dari kegiatan kita tadi. Terbuka tangan Bapak Ibu semua. Jadi semuanya sudah melakukan bahwa kita tidak bisa mengambil atau membuka kepala tangan kita tadi. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Lanjut. Nah, kenapa Bu berkenaan dengan apa di sini yang positif? Di sini merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik
di dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsi. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada mereka. Kemudian teori kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini ada teori yang mengatakan. Nah, di sini jadi kita ternyata bahwa dalam penerapan budaya positif ini ada terbagi yang namanya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di sini guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ternyata di sini adalah ini metode yang penghukum. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terasa. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghardik, misalnya menunjuk. Ini jenis penghukum. Lanjut. Kemudian ada lagi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak itu akan merasa bersalah, dia akan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini ternyata adalah jenis pembuat bersalah. Jadi jenis guru. Kemudian teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini ada berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Nah, di sini anak akan sambil tertawa-tawa saja, tidak terjadi apa-apa karena dia dianggap merasa seperti teman, karena merasa senang dan akrab dengan guru ini. Jadi ini termasuk dampak yang positif, tetapi tidak. Nah, kemudian berikutnya sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi dengan cara peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan. Jadi murid akan memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Nah, kemudian posisi terakhir sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini misalnya contoh seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi di antara keempat posisi ini, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu yang mana? Yang paling, yang harusnya kita budayakan, yang harusnya yang kita lakukan, yaitu teori kontrol untuk membuat disiplin positif, penghukumkan, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Ada kan, Bapak Ibu? Nah, kalau dari sini ternyata selama ini kita mungkin melaksanakannya bisa sebagai penghukum, pernah kita melakukan, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman ternyata tidak menjadikan efek jerah karena dia sambil tertawa dan senyum. Kemudian pemantau. Nah, disinilah maka yang diambil yang paling tepat adalah pemantau, berarti mengawasi. Maka juga pemantau ini yang paling dianjurkan, dan kemudian terakhir sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terulang lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Membersihkan catatan yang dibuatnya di meja. Membersihkan konsekuensi. Iya, konsekuensi. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengenal perbedaan. Kalau hukuman ini ternyata lebih keras.
konsekuensi merupakan akibat dari perbuatan keliruan. Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari. Nah, saat kemudian ada contoh kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata tak asal kalau untuk mengejek sama temannya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto. Mengapa? Nah, jadi di sini Bapak Ibu boleh menulisnya aja. Kalau bagikan nanti Bapak Ibu tuliskan dari dua kasus ini penerapan disiplin apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto. Mengapa? Jadi sambil kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sambil yaitu kita lanjut ke teori motivasi hukuman dan berhak penghargaan. Nah, setiap manusia memiliki motivasi yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi di sini hukuman adalah untuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal, sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda yang dibuat dengan persyaratan. Jadi di antara dua ini berarti yang kita terapkan adalah suatu penghargaan. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nanti kita bagi dua kelompok. Sebelah sini keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, ras, negara maupun agama yang dianut. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai universal. Nah, jadi di sini dalam kasus tadi maka kita akan melakukan segitiga restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi dari permasalahan yang dua tadi kita lakukan segitiga restitusi, maka kita akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menghukum. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita mempelajari tadi dulu, kita membuat keyakinan kelas kita dulu. Hari ini saya bagi dua kelompok. Bapak Ibu bisa memberikan apa? Saya ambilkan ini. Nah, kita bagi dua kelompok. Jadi mohon ditulis keyakinan kelasnya masing-masing untuk kita tempelkan. Mohon maaf. Dipisahkan Pak dulu. Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk memimpin keyakinan kelasnya.
Terus Lagi Bu. Oh iya, tunggal. siapa dulu? Sebelum dan sesudah pelajaran. Selalu berdoa. Iya, sebelum dan sesudah pelajaran. Pelajaran. Sesuai agama. Dan gaul. Seperti yang kita katakan. Ini Bu Timo, komis ya. Kalau masalahnya. Nah, mengapa jadi kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan berikutnya adalah kita mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, misalnya pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk apa? Ayo, untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Ya, kita membuat hari ini secara bersama. Jadi lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Makanya kita membuat keyakinan kelas kita pada hari ini. Sudah ya, Bapak Ibu, berarti contoh di sini ada contoh keyakinan kelas kita, yaitu kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, yaitu bersikap positif, misalkan datang tepat waktu, belajar dengan rajin, melaksanakan tugas dengan kejujuran, ramah dan sopan dalam bergaul. Kemudian tidak tampak itu seperti datang terlambat, malas belajar, melaksanakan tugas dengan curang, berkata kasar, seperti itu. Tadi yang Bapak Ibu buat. Kemudian kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti itu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti yaitu memberi salam saat bertemu, berani tampil di depan teman, bangga terhadap karyanya, mengungkapkan rasa terima kasih, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian tidak tampak yaitu kebalikannya, acuh jika bertemu, takut tampil di depan teman, tidak bangga terhadap karyanya, tidak mudah mengungkapkan rasa terima kasih, enggan mengakui kesalahan. Nah, itu kita berikan apresiasi, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Kegiatan mengenai keyakinan kelas tadi setelah kita laksanakan, untuk itu sebelum saya akhiri kegiatan kita pada hari ini, saya sebagai CGP Angkatan 9 banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
atas kesediaan waktu dan tenaganya kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk peserta didik kita. Itu yang penting, yaitu untuk peserta didik dan peserta didik. Demikianlah sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Minta maaf atas segala kesalahan kehilapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita laksanakan bersama diskusi budaya positif untuk diseminasi budaya positif yang ada di sekolah di SDN Bagian Timur 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Hernawati selaku CDP Angkatan 9. Untuk sebagai bentuk apresiasi kepada Ibu Hernawati, mari kita bersama-sama berikan tepuk hebat untuk beliau ya. Tepuk hebat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Penutupnya yaitu kita sama-sama membaca hamdalah. Ya, berakhir sudah acara kita pada hari ini. Selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan ulun maupun perbuatan ulun. Salah hilaf ulun mohon maaf. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, berkorban untuk negeri, era kita kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadi generasi emas, cerdas berinteruasan tentang budaya positif ini tentang sekolah. Harus berani. Sebagai CDP Angkatan 9 di sekolah kami SDN Bagian Timur 2. Di sini saya ingin memberikan umpan balik terhadap apa yang dilakukan Ibu Hernawati, yaitu menerapkan budaya positif di sekolah untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Nah, dengan adanya budaya positif